Oke, kalau tadi saya udah sempat mengoverview gitu ya definisi dari HCI, sekarang kita langsung masuk ke pengantar dari materi HCI itu sendiri. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan sebelumnya tentang definisi HCI. Kita langsung masuk aja ke tujuan dan manfaat atau ruang lingkup dari HCI itu sendiri. Nah, sebelum kita bicara nih tentang, tujuan dan juga ruang lingkupnya, saya mau ngebahas dikit kira-kira bidang ilmu apa aja yang mendukung HCI ini gitu ya. Yang pertama ada psikologi kognitif, kemudian yang kedua ada ilmu komputer tentunya karena HCI ini tuh, kaitannya dengan keilmuan komputer gitu ya. Terus yang ketiga ada desain interaksi dan juga komunikasi visual. Kemudian ada ergonomi atau kenyamanan dan juga rekayasa manusia. Kemudian yang terakhir ada sosiologi dan antropologi digital gitu. Nah, mmm, kalau tadi ya keilmuan-keilmuan yang relate sama HCI itu memang semua, dominasinya adalah berhubungan dengan kenyamanan pengguna dan, eee, fokus utamanya adalah di penggunanya gitu. Untuk tujuan HCI sendiri itu dibagi menjadi 3 karena dia berhubungan dengan pengguna, makanya tujuannya pun fokusnya kepada pengguna. Misalkan yang pertama, dia meningkatkan usability atau berhubungan dengan kemudahan dan juga kenyamanan dalam menggunakan sistem yang sudah dibuat. Kemudian yang kedua, meningkatkan user experience atau pengalaman pengguna yang terkait dengan interaksi pengguna secara natural dan pengguna juga mudah memahami dan cepat memahami. Dan yang ketiga, tidak membuat frustasi penggunanya. Kemudian yang ketiga, itu bisa membantu para desainer dalam membuat sistem yang user centered atau berfokus kepada pengguna. Jadi kita nggak hanya bicara tentang desain yang estetis, yang bagus gitu ya, tetapi juga fungsional bagi pengguna gitu. Kemudian ruang lingkup HCI itu apa aja sih gitu. Di sini saya bagi ruang lingkupnya menjadi 4. Yang pertama ada desain antarmuka atau UI, itu berhubungan dengan tata letak, elemen visual yang digunakan di dalam sistem tersebut, dan juga navigasinya seperti apa. Gitu. Kemudian yang kedua itu berhubungan dengan perilaku pengguna atau UX. Bagaimana user itu merespon sistem yang sudah terbuat atau sudah ada gitu ya. Kemudian yang ketiga itu berhubungan dengan teknologi interaksi termasuk hadirnya AI, penggunaan AR atau VR, kemudian ada voice control dan juga gesture. Kemudian yang terakhir itu berhubungan dengan evaluasi dan juga testing. Jadi setelah sistemnya terbuat semua ya dengan, UI yang menarik gitu ya, UX yang mudah digunakan, ada teknologinya, kita juga melakukan pengujian dengan, menguji usability dan juga kenyamanan dari pengguna untuk menggunakan si sistem tersebut. Kenapa sebenarnya HCI ini tuh penting gitu ya di dalam dunia desain digital? Karena selama ini kita nggak familiar banget nih sama HCI gitu ya. Karena desain yang baik itu sebenarnya bukan hanya berfokus atau berpusat kepada tampilan yang menarik aja, tetapi bagaimana desain itu tuh nyaman digunakan dan juga memudahkan pengguna untuk mencapai tujuan mereka. Misalkan mereka kepingin, booking untuk tiket pesawat, tiket kereta, tapi aplikasinya misalkan sangat-sangat tidak, mudah digunakan, itu, secara otomatis pengguna akan menguninstall si aplikasi tersebut, gitu. Nah, ini ada beberapa alasan yang bisa saya sampaikan ya ke kalian kenapa HCI ini tuh penting gitu ya bagi para desainer. Yang pertama, HCI ini tuh bisa menghindari frustasi pengguna akibat alur desain yang rumit, navigasi yang buruk, ataupun feedback sistem yang minim.
Kemudian juga meningkatkan retensi pengguna atau sistem yang intuitif bisa membuat orang lain itu terus ingin menggunakan aplikasi atau desain kita, seperti itu. Kemudian bisa juga HCI ini tuh membuat desain yang inklusif dan juga adaptif yang cocok untuk berbagai kebutuhan dan juga latar belakang pengguna. Karena kita sebagai desainer memahami bahwa tidak semua pengguna kita itu paham atau mengerti mengenai desain, jadi kita harus menyesuaikan, desain kita agar bisa digunakan oleh semua kalangan, gitu ya. Terus yang terakhir itu mengimbangi perkembangan teknologi. Jadi desain itu harus mengikuti tren juga, seperti hadirnya AI gitu ya, touchless interaction dan sebagainya. Kita juga harus menerapkan, eee, fitur-fitur tersebut di desain kita, seperti itu. Contoh nyatanya misalkan, kita membuat sebuah mobile apps gitu ya, tapi alur loginnya itu rumit banget gitu. Nah itu akan dengan sangat mudah pengguna itu meninggalkan apps kita. Atau misalkan, ATM ya yang sering kita pakai, itu terlalu banyak langkah yang bisa membuat antrean panjang dan juga, penggunanya itu frustasi, akhirnya nggak akan ambil uang di situ lagi, seperti itu. Atau misalkan aplikasi seperti Google dan Instagram, itu salah dua aplikasi yang sukses, karena interaksi mereka sangat natural dan juga responsif, seperti itu. Mungkin ini saya mau kasih sedikit, studi kasus gitu ya tentang HCI. Jadi di sini ibaratkan ya ada seorang pengguna itu kesulitan dalam memahami bagaimana aplikasi transportasi online itu bekerja saat pertama kali mengunduhnya. Jadi dia pengen, bepergian gitu ya, tapi dia baru pakai nih, si aplikasi ini entah Gojek, Grab, dan sebagainya. Dia pertama kali mengunduh. Nah, kira-kira menurut dia apa penyebabnya si aplikasi ini itu sulit digunakan gitu jika dilihat dari sudut pandang HCI. Nah, untuk penyelesaiannya, yang bisa dilakukan oleh pengguna tersebut, itu kemungkinan penyebab dari sulitnya menggunakan aplikasi ini, itu desain aplikasi yang tidak mempertimbangkan mental model untuk pengguna baru. Karena mental model harusnya menggunakan sistem yang sudah ada sebelumnya, gitu. Atau mungkin juga kurangnya affordance dan juga feedback nih dari si aplikasi tersebut. Misalkan, lagi proses untuk mem-booking ininya, transportasinya, tapi tidak ada, penjelasan dari aplikasi itu bahwa dia sedang mencarikan driver untuk, pengguna itu, gitu. Nah, solusi yang bisa kita, sampaikan atau kita tawarkan gitu ya ke pengguna, itu kita bisa menampilkan onboarding guide. Kita juga bisa menampilkan simplifikasi alur dan memberikan feedback yang jelas bagi para pengguna, seperti itu.